Awas, awas. Setelah melewati sungai Membramo yang begitu deras menggunakan speedboat dan menyusuri jalan berbatuan menggunakan kendaraan roda 4, serta harus melewati Danau Bira, akhirnya pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4, John Thabo Evermudumi, tiba di dermaga Danau Bira dan disambut dengan tradisi adat serta tari-tarian dari suku Baudi untuk membawa pasangan Jetem menuju tempat kampanye. Kehadiran John Thabo dan Evermudumi di Danau Bira untuk memenuhi permintaan masyarakat yang mendiami pinggiran Danau Bira guna memaparkan program kerja jika dipercayakan masyarakat untuk memimpin Membramo Raya sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025. Dengan menggunakan 3 buah perahu yang telah dimodifikasi, akhirnya paslon Bupati dan Wakil Bupati John Thabo Evermudumi bersama rombongan tiba di lokasi kampanye, disambut dengan tari-tarian adat masyarakat setempat. Saat menyampaikan orasi, calon Bupati John Thabo memaparkan 8 program unggulan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Membramo Raya jika mereka diberikan kepercayaan dari 26.900 pemilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Membramo Raya periode 2020-2025. 8 program unggulan pasangan Jetem yang mengusung moto Arus Perubahan Membramo Raya diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, sosial, budaya, dan telekomunikasi. Menurut John Thabo, roda pemerintahan di Kabupaten Membramo Raya tidak berjalan maksimal karena pemerintah terdahulu dan yang ada hari ini tidak memiliki konsep pembangunan yang terstruktur, sehingga hampir 10 tahun tidak ada pembangunan yang nampak di Membramo Raya. Berikut pemaparan 8 program unggulan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati John Thabo Evermudumi kepada masyarakat di Danau Bira, Distrik Bormeso, Kabupaten Membramo Raya dalam program Papua Bicara hanya di paraparatv.id. Kita punya tanah ini luar biasa, subur sekali. Karena itu kita harus belajar mengelola, menghasilkan uang sendiri. Pemerintah akan beri petunjuk jalan. Dan demikian jalan yang kita bangun, masyarakat yang tinggal jauh-jauh di pinggir-pinggir kali di sana, kita kasih keluar mereka di sepanjang jalan. Dengan rumah sehat, bikin rumah layak huni, tapi tidak boleh dekat-dekat. Saya lihat di KAI, di Kusra, ya almarhum luar biasa ya. Kita tepuk tangan buat almarhum itu, luar biasa dia kerja. Rumah rakyatnya bagus dia bikin. Cuma masalahnya kontraktor bangunnya suka-suka. Dia tidak atur tata ruang yang benar. Jarak rumah ini dengan rumah yang satu dekat-dekat. Baru yang di depan dengan ini dekat-dekat, macam tidak ada tanah begitu ya. Itu yang tidak boleh, itu salah. Harus kita bangun itu 1 hektar ya, 100 meter satu rumah, 100 meter satu rumah, 100 meter satu rumah, supaya jalan besar di tengah, masyarakat kiri kanan, di belakang itu orang bikin kebun, ternak ayam, ternak babi ya kan, ternak kolam ikan. Nah, nanti tinggal taruh jualan di pinggir jalan, mobil lewat, tinggal orang belanja di pinggir jalan. Baru mau bawa ke pasar, ya bawa ke pasar. Jadi pola seperti itu ya nanti kita terapkan. Berarti orang-orang masyarakat kita yang ada di kampung-kampung di dalam yang susah, kita kasih keluar di pinggir jalan. Dengan itu kita kasih kampung, distrik, sekolah, puskesmas, supaya pemerintah turun itu tidak repot-repot. Kenapa jalan ini harus kita utamakan? Karena ekonomi akan bertumbuh dengan baik, pendidikan akan baik, kesehatan akan baik, pelayanan pemerintah akan turun baik, dan infrastruktur. Dengan demikian, apa yang kita selama ini rasa susah, sulit akan terjawab. Karena itu
kami mohon supaya Bapak Ibu, adik-adik, keluarga semua bersatu, ya. Bersatu memikirkan masa depan. Jangan berpikir hari ini saya mau makan apa, ya. Tidak boleh. Itu pikiran-pikiran yang kemarin. Tapi kita harus pikir hari ini kita makan apa, setelah itu hari esok kita mau makan apa. Hari esok saya mau jadi apa, saya punya anak mau jadi apa. Jadi karena itu harus pikirannya harus panjang. Ya, karena itu infrastruktur tadi, setelah itu kaitannya dengan ekonomi rakyat. Dengan demikian seluruh pemerintahan, supaya ekonomi rakyat itu baik, seluruh pemerintahan aktivitas harus dilaksanakan di ibu kota kabupaten, ibu kota distrik, dan ibu kota kampung. Ya, 3 tempat itu. Kalau ibu kota provinsi berarti itu kan gubernur punya kegiatan. Ya, bukan orang kabupaten bikin kegiatan terus di gubernur di sana. Itu keliru. Oke, itu yang keempat. Yang kelima itu pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Ada kaitannya dengan ekonomi. Karena itu pemerintahan kami akan tertibkan ASN, ya, pegawai negeri. Pegawai negeri sekarang tidak punya rumah dinas, ya, tapi taputarnya Jayapura semua, ya, tinggalnya di Jayapura semua. Saya sejak datang daftar sampai detik ini masih ada di sini. Saya tidak keluar kemana-mana. Nanti keluar kampung-kampung saya tempat. Saya pelajari benar, ya, budaya beberapa suku yang ada di sini, kebiasaan, ya, mungkin kalau bahasa belum, mungkin mudah-mudahan kalau Tuhan kehendaki saya pimpin pasti saya belajar bahasa, ya, karena bahasa itu alat komunikasi. Kondisi real yang saya lihat di sini adalah pemerintahan memang sangat amburadul, tidak mengerti arahnya kemana pembangunan ini, titik dasarnya tidak tahu, titik berakhirnya tidak tahu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kemudian penganggarannya, semua persoalan penganggaran di ASN, bupatinya tidak tahu, kepala dinasnya yang ngatur, ya, ketua DPR hanya sakat, oh ini tujuan untuk masyarakat, setuju, sakat, tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diajukan dalam hukum. Semua orang kegiatan Jayapura, baru mama-mama udah jual sayur ke sana, tidak ada orang beli, ya, tidak ada orang beli. Ikan-ikan yang dibawa sana ikan banyak, saya selama ini tidak pernah saya makan ikan, kecuali saya minta tolong, di itu terus betul saya tolong bawa ikan dari sana, belum makan. Kasihan. Uang itu akan beredar apabila pegawai negeri itu semua bikin kegiatan tinggal ada di sini. Uang itu akan beredar. Semua kegiatan di hotel mewah, semua kegiatan di Jayapura. Kemarin Bapak Ibu ada dengar debat yang kita bicara. Dia jawab apa? Hanya masalah alat komunikasi. Alat komunikasi Anda bupati. Bupati harus punya tingkatan. Jelas. Persoalan rakyat ini mengalami kesulitan. Kenapa? You harus tahu. Karena itu pemimpin yang Bapak Ibu harus miliki, pemimpin di sini harus orangnya punya hati, punya pengalaman, punya pengertian dan tahu tentang penderitaan rakyat. Karena itu dia harus punya keberanian untuk melakukan tindakan. Ya. Tidak bisa berkeputusan, nanti lapor Pak Ketua bilang, Bupati ada masyarakat bawa permohonan untuk gereja sebelah tadi. Oh iya, nanti ya, nanti dulu. Tidak perlu Bupati seperti itu. Nanti, oh Pak Ketua, baik, bagaimana? Tapi tidak anggar, nanti besok kita anggarkan kan? Oh iya, oke. Harus lakukan itu. Kemudian keamanan harus kita ciptakan mulai dari kampung, ya. Karena itu besok kalau Bapak Ibu kasih kepercayaan kami pimpin, ya, pemekaran distrik. Di sini berapa TPS? 6 TPS, ya? 3 TPS. 3 TPS kalau kasih 100%, kita kasih distrik, kita tambah 6 kampung lagi. Ya. Saya akan lihat, ada mama tadi mengatur masyarakat pakai bahasa, tapi saya mengerti dia punya maksud. Saya di gunung
Mama begitu, saya angkat mereka kepala desa. Ada berapa itu? 17 perempuan yang saya pernah. Kemarin visi misi yang sudah berdayakan perempuan di ASN ataupun di jabatan-jabatan itu kami bilang kasih 30%. Tapi setelah saya periksa, pegawai negeri perempuan Meramu khususnya untuk wilayah Gidi itu hanya 5 orang. Bagaimana 5 orang ini pegawai perempuan? Ya. Jadi pemerintahan betul-betul berwibawa. Kemudian distrik kita buka, kita tambah di mana tempat orang tua buka Injil, buka bandara itu, kita pasti taruh kampung, taruh distrik. Jangan khawatir. Kalau bupati yang lalu bilang pemekaran distrik kampung mana buktinya 5 tahun sudah selesai. Besok baru mau lakukan itu jadi tidak bohong lagi, mau ulang bohong lagi. Ya, bodoh pimpin bodoh, jadi bodoh lagi hasilnya. Betul tidak? Kita saya bicara bukan karena saya karang, itu kan visi misi yang tahun lalu, 5 tahun yang lalu. Saya dengar dari masyarakat tuh kata-kata itu. Makanya saya kembalikan, apa mau lagi seperti itu? Tidak. Nah, mau lagi seperti itu? Kalau tidak, ya pilih yang terbaik. Ya. Karena itu, Bapak Ibu, adik-adik, mari kita melihat diri kita dan negeri ini dengan kacamata rohani. Roh Kudus katakan pilih ini John Tabo, tapi nanti iblis bilang, kau pilih yang Kris misalnya, pilih yang nomor 3, nomor 2, nomor 1. Itu iblis yang suruh, karena ini uang, jadi kamu pilih. Akhirnya kamu menderita lagi, menyesal besok sendiri.